Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkah Masteran Channel akan membahas tentang vitamin penggacor yang digunakan sehari-hari di rumah Berkah Masteran Channel. Kebetulan di rumah mungkin ada sekitar 25 sampai 28 burung. Itu ada murai, burung masteran yang lain-lain. Jadi menurut kita vitamin penggacor ini penting karena di saat burung lagi kurang kondisi, macet bunyi, vitamin-vitamin ini sangat berfungsi untuk mendongkrak birahinya dia agar mau berkicau lagi. Jadi vitamin ini yang memang kita gunakan dan tidak pernah tidak ada di rumah karena memang harus selalu ada stoknya. Jadi kalau misalnya memang udah mau habis, saya stok lagi, order lagi gitu. Jadi memang di rumah itu selalu ada stok 2 vitamin ini. Cara penggunaannya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, vitamin ini yang saya gunakan yang pertama itu adalah testohormon, teman-teman. Nah, si testohormon ini sebenarnya itu lebih bagus kalau disuntikan langsung ke burung. Disuntikannya biasanya itu langsung ke bagian dada. Kalau misalkan teman-teman gak berani, bisa disuntikan juga di bagian kaki kiri atau kanan, itu terserah. Tapi kalau memang nggak berani juga untuk disuntikan, bisa suntikan testohormon ini ke jangkrik, teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau memang burung itu macetnya udah berhari-hari atau bahkan sampai seminggu, biasanya saya tangkap, saya suntik teman-teman di kakinya. Nah itu biasanya selang sehari burung langsung gacor, insya Allah saya jamin. Karena banyak banget contohnya burung-burung di sini tuh yang memang tiba-tiba mandek bunyi, saya suntikin pakai ini, itu bener-bener langsung gacor dor besokannya. Ya ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari lah. Maksudnya mungkin beda-beda dari kondisi burung tersebut. Cuma alhamdulillah semua langsung jos. Contoh terdekatnya adalah baru 2 hari yang lalu. Jadi kenari, saya kan ada ternak kenari di atas. Nah, ada satu indukan ternakan itu selesai mabung, macet teman-teman, nggak mau bunyi-bunyi. Gitu. Akhirnya saya tangkap, saya suntik 1,5 mili kalau nggak salah. Itu besokannya burung langsung gacor pagi, siang, sore, malam. Bener-bener, ya ini udah teruji lah. Ini udah saya pakai bertahun-tahun dan memang hasilnya sangat sempurna kalau menurut saya. Ini vitamin yang pertama. Yang kedua, saya pakai metabolis. Jadi 2 vitamin ini, ya saya nggak tahu sih ini disebutnya vitamin atau memang penaik birahi ya. Intinya saya biasa nyebutnya ini vitamin lah gitu. Jadi testohormon dengan metabolis ini sangat penting buat saya. Jadi penggunaannya itu biasanya saya campurkan. Yang ini disuntik, kalau yang ini biasanya langsung tetes ke paruh atau di jangkriknya teman-teman. Nah, cara penggunaannya gimana? Jadi kalau misalkan burung itu hanya kurang gacor, maksudnya bunyi mah bunyi gitu teman-teman, cuma kurang gacor, biasanya saya memberikan si metabolis ini sekitar 5 tetes. Jadi misalkan ada berapa burung nih, kayak misalkan ada 2 burung yang lagi macet, ya udah kita hitung aja total jangkriknya yang kita gunakan untuk 2 burung tersebut berapa. Misalkan satu burungnya 3, satu burungnya 3, yang satu burung 3, satunya lagi 3, berarti kan 6. Jadi saya masukkan ke wadah 6. Terus misalkan kalau dia pakai ulet, ya tambahkan juga uletnya. Intinya di dalam satu wadah tersebut kita teteskan si metabolis ini sebanyak 5 tetes. Setelah itu, kalau memang dia bunyi tapi kurang gacor, saya jarang menyuntikkan testohormon ini. Biasanya
saya campurkan juga ke jangkriknya teman-teman. Jadi kurang lebih testohormon ini 1,5 mili. Jadi setelah kita campurkan dengan jangkrik, kita aduk biar merata, terus tunggu dia agak kering sedikit dari si basahnya itu, baru nanti diberikan ke si burungnya teman-teman. Nah itu untuk penggunaan dari si testohormon dan metabolis. Nah cuma kalau misalkan memang burung teman-teman itu macetnya udah kelamaan nih, kayak misalkan 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan ada yang berbulan-bulan macetnya, biasanya saya kombinasikannya, saya suntikan testohormon ini langsung ke kaki. Tenang teman-teman, ini aman, saya sudah tes ke puluhan burung saya, saksinya pun ada, dan memang hasilnya benar-benar terbukti dalam waktu hitungan hari. Jadi ini saya teteskan kalau burung agak besar kayak misalkan jalak suren atau cililin atau mungkin kayak keling, itu mungkin kita bisa pakai di 2 mili sampai 2,5 mili. Tapi kalau misalkan burung-burung kecil yang kayak pelatuk bawang, pelatuk beras, terus kayak kerak basi atau kayak beranjangan atau kenari, ya intinya burung-burung kecil itu saya biasanya pakai 1,5 mili teman-teman. Ingat ya, burung kecil saya pakai 1,5 mili untuk si testohormonnya, burung besarnya saya pakai 2,5 mili. Nah setelah kita suntik di kakinya, tunggu sebentar teman-teman, kita gunakan metabolis ini, kita teteskan ke paruhnya, tapi jangan posisi lurus ya teman-teman. Jadi contoh ini paruh burung, nah ini kan paruh burung nih, kita jangan meneteskan itu langsung dari sini. Nah itu bahaya banget teman-teman, itu bisa langsung masuk ke kerongkongannya dia atau tersumbat di area pernapasannya, itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau mau menggunakan tetesan ini, hanya contoh ya teman-teman, ini paruh nih, ini paruh, kita teteskan sedikit aja, ditempelin di sini. Nah itu nanti dia bakal kehirup sendiri kok, bakal masuk sendiri ke mulutnya gitu. Jadi hanya di pinggir paruh saja diteteskan, sambil dipegang burungnya diteteskan, itu nanti keserap sendiri. Nah biasanya saya menggunakan ini hanya 1-2 tetes, tergantung balik lagi burungnya. Kalau burung kecil saya 1-2 tetes, kalau yang burung agak besar saya bisa berikan 3-4 tetes biasanya. Nah itu teman-teman boleh istilahnya teman-teman tes sendiri, saya jamin hasilnya insya Allah bakal langsung ada perubahan. Walaupun mungkin nggak langsung gacor pagi siang sore malam, mungkin ada perubahan dalam dalam arti tadinya nggak mau bunyi sama sekali, mungkin ada sekarang kayak mulai bunyi sedikit-sedikit gitu. Itu udah pasti, karena obat ini tuh udah saya pakai bertahun-tahun dan hasilnya saya sangat amazing dengan obat ini gitu. Dan saya tuh tahu juga dari hasil cari-cari, ngobrol-ngobrol, kebetulan saya punya kucing, jadi pas waktu itu saya bawa kucing saya ke dokter hewan, sempat ngobrol-ngobrol sama dokter hewannya, diberitahulah salah satu sebenarnya itu buat breeding ya teman-teman, buat ternak lah gitu. Jadi si dokter itu ngasih tahu, karena kan analoginya si dokter itu gini, burung kalau mau gacor ya harus birahi gitu kan teman-teman. Kalau nggak ada birahinya ya gimana mau gacor. Nah sedangkan si testohormon ini untuk meningkatkan birahi burung ternak, makanya diberikan ini supaya ngedongkrak birahinya, supaya dia mau bunyi teman-teman. Cuma harus digarisbawahi, setelah burung itu gacor jangan diberikan lagi teman-teman. Jadi benar-benar hanya untuk terapi selama dia macet bunyi, dan setelah dia sudah bunyi jangan diberikan lagi. Mungkin diberikan dosisnya ke yang awal aja, yang saya bilang dari jangkrik atau dari luar jangkrik kita teteskan, jangan disuntik lagi. Jadi kalau suntik itu bener-bener kalau burung tuh udah lama banget macetnya, boleh kita metode suntik. Nah suntiknya itu jangan setiap hari ya teman-teman, diberikan jeda. Misalkan di kaki kiri kita suntik di hari Senin, nanti kita lihat perkembangannya selama 3-5 hari. Setelah 5 hari belum ada perkembangan yang signifikan, berikan di kaki sebelahnya teman-teman. Jadi disuntikan
insya Allah hasilnya itu akan memuaskan. Saya juga ada video cara penyuntikannya, nanti saya berikan di videonya. Nah, setelah penggunaan dua ini teman-teman, alangkah baiknya jangan di otak-atik masalah extra foodingnya. Jadi extra foodingnya tetap normal aja, biarkan dua obat ini yang bekerja, nanti teman-teman lihat hasilnya. Sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman saya dan saya sudah melakukan ke puluhan burung saya mungkin, dan yang paling terakhir itu kenari, kenari sama kerak basi. Jadi yang paling terakhir itu kenari sama kerak basi, udah macet lama. Setelah disuntik 1 hari, besoknya ada perubahan, terutama yang kenarinya langsung jadi gacor. Kalau kerak basinya masih krek gitu aja lah. Cuma alhamdulillah ada perubahan. Jadi buat teman-teman yang punya burung masteran pengen gacor terus, cobain saran saya beli si testohormon sama metabolis ini di-combine. Oke teman-teman, paham ya, ini bisa disuntikan langsung ke burung si testohormon, bisa juga disuntikan ke jangkrik. Nah yang metabolis ini cuma bisa di tetesan ke jangkrik atau langsung ke paruh burung. Dua obat ini jangan diberikan ke air minum ya teman-teman. Sekali lagi jangan diberikan ke air minum. Kenapa? Karena dia kandungannya itu oily, jadi berminyak, nggak akan mungkin nyatu ke ini teman-teman, ke air teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Ya mungkin dari kita Berkah Masteran berbagi tipsnya hari ini seperti itu tentang obat atau vitamin yang kita gunakan untuk menggacorkan burung di rumah Berkah Masteran Channel. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.